أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. Ibu-ibu, bapak-bapak, muslimin, muslimat, rahimakumullah. Kita ini masih dalam nuansa peringatan hari kemerdekaan. Kita ingin berbicara tentang kemerdekaan. Kapan kemerdekaan itu ada? Dan kapan pernah terjadi penjajahan? Kalau kita berbicara tentang kemerdekaan, selalu kita kaitkan dengan 17 Agustus. Di mana pada hari itu, yang kalau tidak keliru pada hari Jumat dan di bulan Ramadan, bangsa kita memproklamirkan kemerdekaannya yang disampaikan oleh Soekarno, yang menandatangani pernyataan kemerdekaan itu beliau dan Muhammad Hatta. Muhammad Hatta itu namanya sebetulnya kalau disebutkan secara tepat Muhammad Athaillah, Muhammad Anugerah Allah. Nama dari seorang ulama besar yang menjadi rujukan para wali dahulu ketika mengajarkan etika akhlak. Ada karangan beliau, Ibnu Athaillah Sekandari, seorang ulama, seorang wali Allah yang dikuburkan di Alexandria, dan saya pernah menziarahi beliau rahimahullah. Murid daripada Abul Abbas Al-Mursi, yang murid daripada Abul Hasan Asyadzili, yang mendidik murid-muridnya bagaimana mengetahui kehidupan dengan topik tauhid. Tauhid la ilaha illallah. Dia memiliki buku yang terkenal dengan nama Hikam. Artinya apa? Hikmah-hikmah. Ucapan-ucapan beliau yang ujung-ujungnya menuju kepada la ilaha illallah semuanya. Pendidikan akhlak, bagaimana berakhlak, bagaimana berhubungan antara sesama manusia dan alam semesta ini, dan kemudian inti dan dasarnya la ilaha illallah. Itu pegangannya kiai-kiai dahulu
ketika mengajarkan kepada santri-santrinya, salah satu buku rujukan dalam dunia pendidikan adalah Ihya Ulumuddin dan Hikam Ibnu Athaillah Iskandari. Ternyata bapak dari pemimpin bangsa kita itu, Bung Hatta, itu guru ulama yang mengajarkan Hikam Ibnu Athaillah Iskandari di kampung halamannya. Kalau tidak salah di Bukit Tinggi lah, daerah sana, Sumatera Barat. Menamakan anaknya itu Atta. Tetapi karena orang Belanda, orang Barat tidak bisa mengucapkan kata-kata Atta, ya, dengan tepat, lama-lama jadi Hatta. Supaya kita tahu, beliau itu didikannya itu Islami betul-betul. Walaupun nanti pemikiran-pemikiran beliau ketika penerapan sistem negara kita itu seakan-akan dia seorang sekuler, bukan sama sekali. Tetapi memang kondisi pada saat itu, dan beliau bermusyawarah dengan ulama-ulama untuk sampai kepada kesimpulan. Ini kita berbicara tentang kita memproklamirkan kemerdekaan. Kapan ada manusia yang terjajah? Sesuatu yang aneh. Aneh sekali. Kalau kita merujuk kepada Al-Quranul Karim, manusia ini adalah sekelompok, sejenis makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana makhluk Allah semuanya Allah wujudkan di atas persada bumi ini sebagai makhluk-makhluk yang merdeka. Hilangnya kemerdekaan itu karena adanya kezaliman, adanya sikap-sikap yang melampaui batas dalam hubungan antara sesama makhluk, tepatnya hubungan antara sesama manusia. Bahkan kita, makhluk yang namanya manusia ini, kalau bisa kita katakan, seakan-akan adalah makhluk yang memiliki kemerdekaan yang plus. Dari mana itu? Karena manusia inilah yang menerima amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita semua harus tahu. Ini masalah yang sangat mendasar di dalam kehidupan umat manusia. Wa hamalahal insan di dalam Al-Quran. Di surat Al-Ahzab, surat yang ke-33, betul? Surat Al-Ahzab, surat ke-33. Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna aradna al-amanata. Allah yang menyatakan bahwa Allah menawarkan amanat untuk diterima oleh makhluk-makhluknya yang mana? Makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak jenisnya. Ada makhluk-makhluk yang jauh lebih besar, lebih kuat, lebih dahulu berwujud di alam semesta ini, itu menolak untuk menerima amanat. Mereka bukan menolak, artinya dalam pemahaman kita menolak, tidak ada yang menolak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena penawaran Allah, mereka mengatakan, ya Allah, cukup kami jadi hamba-Mu yang biasa-biasa saja. Kami tidak mampu menerima amanat. Di dalam amanat itu ada kebebasan plus. Mau datang kepada Allah dengan sukarela, dengan cinta, tulus, atau kau boleh saja bersikap selainnya. Tetapi semuanya sudah mengetahui bahwa fitrah makhluk itu, pembawaan makhluk itu, dan kehendak Allah, makhluk semuanya ya makhluk.
Apa itu makhluk? Ciptaan. Sesuatu yang diciptakan. Jadi ada penciptanya. Penciptanya siapa? Ya pencipta alam semesta ini. Semua makhluk penciptanya hanya satu saja. Sampai sekarang dan sampai kiamat tidak ada pihak yang mampu mengklaim bahwa pencipta alam, pencipta manusia itu kami. Tidak ada. Sampai kiamat. Dan sudah merupakan kebiasaan makhluk, kebiasaan umat manusia. Sesuatu yang tidak diakui oleh semuanya, ini bukan milik saya. Punya siapa itu? Yang mengakui ini milik saya. Yang mengklaim, yang mengaku bahwa alam semesta ini ciptaan dia, dia pemiliknya. Siapa itu? Yang maha itu. Yang tidak ada duanya. Laisa kamitsli syai'un. Yang di surat Al-Ikhlas, yang paling sederhana, paling gampang kita fahami dan paling gamblang. Qul huwallahu ahad. Katakan dia itu ahad, tidak ada duanya, tidak ada sepertinya. Ahad mutlak. Sama sekali tidak ada persamaan. Boleh jadi ada sifat-sifat yang sama. Sifat ilmu. Makhluknya juga punya ilmu. Tapi tidak sama dengan ilmu Allah. Sifat hidup. Dia yang menghidupkan makhluknya. Dia menciptakan makhluknya dan memberikan mereka hidup. Dia maha hidup. Tidak sama. Kata-kata boleh sama. Hakikatnya tidak sama. Itulah ahad. Tidak sama dalam segala hal. Itu Allah subhanahu wa ta'ala. Dia yang menciptakan makhluk ini semuanya merdeka. Dan untuk manusia, khususnya yang diamanatkan bumi, amanat yang diberikan kepada kita kecil dibandingkan dengan alam semesta ini. Tetapi sistemnya sama. Sistemnya sama maksudnya apa? Sistem ilahi. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sistem. Sistem bagaimana Allah mengatur kehidupan seluruh makhluknya. Siapa yang mau menerima amanat? Artinya apa? Yang mau meniru Allah di dalam menjalankan tugasnya. Yang menerima hanya manusia. Alhamdulillah. Innahu kana zaluman jahula. Manusia itu banyak melakukan kezaliman. Inti daripada kezaliman itu akibatnya siapa? Pelakunya sendiri. Masya Allah ya. Jangan melakukan kezaliman hambaku. Siapa saja. Karena yang akan menanggung resiko yang merugikan akibat kezaliman pelakunya sendiri. Yang lain bisa mengalaminya untuk sementara waktu. Tetapi yang akan menanggungnya dengan penanggungan abadi kecuali tobat. Itu pelakunya. Resikonya berat walaupun kedudukannya istimewa. Innahu kana zaluman jahula. Tetapi dia mendapatkan Allah Subhanahu wa taala yang apa? Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Bijaksana. Jadi alhamdulillah kita manusia, bukan bapak kita saja Adam, kita semua informasi dari Allah Subhanahu wa taala semuanya memilih untuk menerima amanah tersebut. Saya ada sekian kali berbicara dengan hadirin sekalian, bapak-bapak dan ibu, tentang pengangkatan secara resmi ya. Jadi Allah mengangkatnya secara resmi. Resmi, semacam ya, presiden atau raja mengumumkan ya, pengangkatan salah satu daripada warganya dengan suatu dengan suatu sabda, dengan suatu firman, dengan suatu pengumuman
supaya semuanya tahu. Kan begitu kan? Itu sistem yang dilakukan oleh manusia. Dari mana itu? Kita mewarisinya dari Allah Subhanahu wa taala. Dari generasi ke generasi, dari Adam sampai sekarang dan sepertinya seterusnya demikian. Itu Allah Subhanahu wa taala ketika mengumumkannya kepada para malaikat. Para malaikat yang ada hubungan kerjanya itu dengan manusia, bahwa ini adalah khalifah yang kutunjuk, yang mendapat amanat. Mereka akan menerapkan amanat itu di atas permukaan bumi dan segala sesuatu yang berkaitan dengan bumi dalam pemerintahan manusia. Itulah khilafah namanya. Di dalam Al-Quran di 7 surat yang penyebutan langsung, ya, wa idz qulna lil malaikati isjudu, ya, itu sesuatu perintah yang dilakukan secara demonstratif, sujud, hormat, memberikan pengakuan ini khalifah. Kami berkewajiban berkomunikasi dengannya, melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan kepentingan khalifah ini. Itu pernyataan wa idz qulna lil malaikati isjudu, makna itu diulangi 7 kali di surat-surat Al-Qur'anul Karim. Kemudian di sekian surat ada singgungan soal itu dengan tanpa penyebutan kata-kata sujudu. Yang 7 kali itu sujudu. Ya. Sekian banyak. Setelah kita mendengar ulama berkomentar begitu, akhirnya kita akan buka Al-Quran. Betul atau enggak? Kita cek mana itu. Ternyata ada di surat Ali Imran, di surat An-Nisa ada, di surat lagi banyak sekali. Subhanallah. Kurang apa? Siapa yang tidak kenal manusia? Dari makhluk Allah siapa? Begitu Allah Subhanahu wa taala mengumumkannya, ini Allah berbicara kepada kita, mengisahkan kejadian itu di dalam wahyunya yang abadi, yang diturunkan kepada anak-anak manusia generasi terakhir, umat yang terakhir, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Al-Qur'an diturunkan atas Sayyidina Muhammad. Yang Allah Subhanahu wa taala menjaga pemurniannya, keasliannya, terjaga sampai kiamat. Kita tidak diamanatkan menjaga Al-Quran loh. Diamanatkan melaksanakan Al-Quran, bukan menjaganya. Bukan seperti wahyu yang terdahulu. Itu kita ketika merujuk kepada 7 surat tersebut, kita mendapatkan pernyataan Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah sudah mempersiapkan bumi ini untuk khalifah-khalifahnya itu, manusia. Untuk manusia sudah ada, sudah tersedia. Dia tinggal melaksanakannya saja. Dengan sistem yang Allah berikan kepada manusia. Diberikan pertama kali kepada bapak mereka. Dididik langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian disuruh menerapkan itu. Dan dia berpesan kepada anak-anaknya. Anak-anaknya berpesan kepada cucu-cucunya. Cucu-cucunya berpesan kepada cicit-cicitnya. Sampai kepada kita namanya apa enggak tahu. Tapi Allah di dalam bahasa Arab yang lugas, yang sederhana, semua anak Adam. Anak itu dalam bahasa Arab walad, laki-laki dan perempuan. Walaupun penggunaannya secara umum walad itu anak laki-laki, ya, dalam bahasa pergaulan begitu. Tetapi dalam makna yang sesungguhnya, walad itu adalah yang dilahirkan. Yang kita lahirkan laki-laki dan perempuan. Ba'dukum min ba'din, laki-laki dari perempuan, perempuan dari laki-laki. Artinya apa? Ba'dukum min ba'din, sama. Sederhana sebetulnya bapak-bapak.
asal saja kita mau menerimanya dengan serius. Salah satu makna jahul, manusia sedikit yang serius, tapi dia mau menerima amanah. Innahu kana zaluman jahula. Kita masing-masing introspeksi. Kezaliman kita masing-masing apa saja. Kezaliman kepada diri sendiri. Kezaliman itu merugikan. Perhatikan. Kata-kata kezaliman merugikan. Nabi SAW menyatakan az-zulmu zulumatun. Kezaliman, kegelapan dan kegelapan. Sampai akar katanya sama. Jadi Allah itu mau tidak mau, ya senang atau tidak senang kita terima, memang patut diturunkan dalam bahasa Arab. Bahasa ini yang dipersiapkan oleh Allah. Seluruh bahasa-bahasa di dunia itu dari Allah. Allah yang mengajarkan kita berbahasa loh. Bahasa apa saja, mau bahasa Cina kek, mau bahasa India kek, mau bahasa daerah kek, bahasa apa saja. Bahasanya orang Minang ke, orang Madura ke, orang Jawa ke, itu munculnya itu anugerah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menyatakan begitu. Salah satu makna Al-Qur'an, Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Khalaqal insan wa 'allamahul bayan. Ini wa 'allamahul bayan, Allah yang mendidik manusia, mengajarkan makhluk ini bagaimana berkomunikasi. Bahasa itu apa? Alat komunikasi. Yang paling penting, bahasa isyarat saja Allah yang mengajarkan. Sederhana bapak-bapak, kata-kata yang sederhana. Wa 'allamahul bayan. Bayan itu apa? Bagaimana memberikan keterangan, bagaimana memberikan penjelasan, bagaimana berkomunikasi, maksudnya begitu. Allah berbicara kepada kita dan satu kata-kata kita manusia bisa menerima semuanya. Betul. Al-bayan. Maka kita kadang-kadang kalau tidak jelas kita minta supaya dijelaskan. Itu apa namanya? Itu pakai bahasa. Kalau enggak faham dengan kata-kata, faham dengan isyarat. Subhanallah. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan, sudah disiapkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, apa itu kemerdekaan? Kemerdekaan itu adalah upaya untuk kita menjaga agar supaya manusia itu tidak terkena ya hal-hal yang membuat martabatnya itu jatuh. Kemerdekaan itu artinya apa? Martabat, kehormatan. Kehormatan. Orang yang tidak merdeka, yang terbelenggu. Terbelenggu. Terbelenggu oleh apa? Oleh hal-hal yang membatasi daya kemampuannya, kehormatannya, kebebasannya berbicara, kebebasannya berinisiatif. Itu maknanya demikian. Dari mula kita diwujudkan oleh Allah seperti itu. Allah menyatakan apa? Walaqad karramna bani Adam. Masya Allah. Yang Allah sebut anak-anak Adam, tidak disebut bapaknya. Kenapa? Karena pengumuman bapaknya sebagai khalifah, semua sujud, itu jelas, itu bapaknya. Sampai ibunda kita nggak disebut loh. Kenapa ya? Kenapa? Sebab kalau disebut ibu menunjukkan bahwa ada apa? Dua keluarga. Kita kalau pernikahan begitu. Masing-masing kita kan menikah kan. Kita dari satu keluarga, istri kita dari satu keluarga. Allah nggak sebut itu ketika berbicara tentang kesatuan kita. Disebutnya Adam. Tok. Maka dari Adam diciptakan ibunda kita. Wa khalaqa minha zaujaha. Dan dari dia, di jiwa yang sama itu Allah ciptakan pasangannya, temannya dalam hidup. Jadi semuanya Adam, 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 Adam. Baca Al-Quranul Karim, ya Bani Adam. Tidak ada sebut dia Bani Hawa. Nggak ada. Tidak ada. Supaya kita betul-betul yakin dan merasa bahwa kita ini satu keluarga, satu bapak. Asal usulnya satu tok.
bukan asal usul dari kedua keluarga. Tidak, itu anak cucu boleh-boleh saja. Ujung-ujungnya kembali kepada Adam. Luar biasa ya, agama kita sederhana. Allah berbicara dengan suatu pembicaraan yang sangat sederhana. Tapi kalau Bapak tidak serius, pasti Bapak akan mengatakan, Ustadz ini ngomongnya terlalu tinggi-tinggi, khayal. Mana? Siapa yang mengkhayal di sini? Kita menerjemahkan firman Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling sederhana. Nah, kalau omongan Bapak pakai ayat Al-Qur'an dikatakan tidak jelas, yang jelas itu apa? Itu Allah bertanya. Wa man asdaqu minallahi qila. Mana yang lebih retorik? Pembicaraan itu lebih mengena, lebih masuk ke hati ketimbang Allah itu siapa, kata Allah. Kamu mau mendengar ilmu dari siapa? Kalau dari aku saja kamu mengatakan sulit dan sukar. Sampai Rasulullah SAW memberikan informasi kepada kita, innallaha sahlun. Allah itu mudah. Sampai ke tingkatan itu. Wa yuhibbul abda sahl. Dan Allah mencintai hamba yang memudahkan hambaku. Yang memudahkan hambaku. Kalau kita ini dikatakan pembicaraan Anda itu selalu sulit, sibuk, Anda itu bahaya. Kenapa bikin sulit hamba saya? Nabi Muhammad juga demikian. Ngapain kau bikin sulit umatku? Sama saja kalau anak kita dipersulitkan oleh orang lain, kita kan marah kita. Kita tidak terima. Nah, kita berhadapan sama Nabi Muhammad. Orang yang paling dirugikan ketika manusia itu dipersulit, manusia generasi terakhir, umat terakhir ini, yang paling dirugikan itu Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sifatnya apa? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kalau kita baca itu kita tidak tega. Kenapa? Jangan membuat beliau sedih. Jangan. Kamu tidak akan mendapatkan bapak seperti Nabi Muhammad. Tidak akan mendapatkan guru sebagai Nabi Muhammad. Tidak akan mendapatkan sahabat, pendamping yang membantu seperti Nabi Muhammad. Maka tidak mungkin kau tega. Tidak mungkin kau tega membuat beliau gelisah dan sedih. Kau hanya bikin susah umatku saja kamu. Kenapa? Maka dakwah itu tujuannya mempersatukan umat ini. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ayat Al-Qur'an tentang nikmat itu. Nikmat yang paling besar disebutkan dalam Al-Qur'an apa? Nikmat persatuan. Fahaddits, adapun tentang nikmat yang luar biasa ini, bicaralah. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Fahaddits, maka berbicaralah. Tak boleh kita berbicara, kita membayangkan pembicaraan saya akan memecah belahkan masyarakat masjid umpamanya. Tidak boleh. Wallahi kalau kita merasa biar dia pecah belah, laknat Allah akan turun sama kita. Jangan main-main. Allah suruh kita berbicara pembicaraan yang menjaga persatuan. Niat kita yang tahu hanya Allah. Orang boleh berbicara saya begini, saya begitu, tapi dia tidak bisa menipu dirinya, apalagi menipu Allah. Allah Subhanahu wa taala melarang kita melakukan kezaliman. Bahkan dalam salah satu firman Allah, hadisul qudsi, inni haramtu zulma ala nafsi. Ya bani Adam, hai anak-anak Adam, inni haramtu zulma ala nafsi. Aku Allah, maha. Ku haramkan aku melakukan kezaliman kepada siapapun dari makhlukku. Tahu kezaliman itu apa? Tidak memberikan orang haknya. Kezaliman itu lawan daripada keadilan. Keadilan apa? Ambil hakmu, beri hak orang lain. Itu namanya keadilan. Ya. Ini haramtu zulma ala nafsi. Allah, aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Faja'altuhu muharraman bainakum. Hei anak-anak Adam, aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian. Fala tazalamu.
Maka jangan sampai saling zalim menzalimi. Kalaupun kamu dizalimi, jangan kamu balas dengan sesuatu yang lebih zalim. Sulit loh. Kalau kamu dimaki dengan 2 kata, boleh balas. Maki dia dengan 2 kata. Awas sampai 3 kata. Maka dikatakan apa? Fala tazalamu. Jangan saling menzalimi dong. Jadi bagaimana, hati-hati. Ambil hak kamu. Kalau kamu memaafkan lebih baik. Tapi kalau kamu bilang enggak, hak saya, ambil hakmu. Tapi jangan lebih. Kalau tidak, kamu juga pelaku zalim. Fala tazalamu. Maka jangan saling menzalimi. Ya, kadang-kadang orang-orang saleh dari umat ini mengatakan apa? Memang dizalimi tidak enak. Tetapi kalau harus menerima ujian Allah, lebih baik saya dizalimi daripada saya membalas, dan kezaliman yang boleh diukurannya ya lebih tinggi sedikit. Jangan sampai demikian. Ini yang diucapkan oleh orang-orang saleh ya, dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaqad karramna bani Adam. Kami telah memuliakan ya anak-anak Adam. Kita kan sungguh suka panggil Ustaz Ayu Al-Mukarram. Apa Al-Mukarram? Yang terhormat, yang dimuliakan. Itu Ustaz-Ustaz dipanggil Al-Mukarram. Kita semuanya mukarramin, alhamdulillah. Yang memuliakan kita Allah Subhanahu wa taala. Walaqad karramna bani Adam. Kami telah memuliakan anak-anak Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahri. Kami yang menjadikan mereka itu berkendaraan. Salah satu gambaran daripada kehormatan itu apa? Berkendaraan. Kita bisa jalan kaki. Ya. Ada kita melihat itu binatang berkendaraan enggak? Hah? Kecuali kalau bapak memuat dia di kendaraan. Kambing-kambing itu untuk kita korbankan, kita muatkan di mobil. Nah, itu dia baru berkendaraan. Ya. Kalau perlu kita bukan saja menunggang kuda, menunggang keledai, menunggang kerbau, menunggang sapi. Mungkin anak-anak kecil menunggang apa? Kambing. Allah menyatakan gambaran yang sederhana. Dan kita lihat di dunia ini, makin berkendaraan seseorang, makin berpertise, ya, makin bergengsi. Iya enggak? Lihat dulu kendaraan yang dia tumpangi. Ungkapannya sederhana. Wa hamalnakum fil barri wal bahri, di daratan, di lautan. Ya, kamu berkendaraan. Wa razaqnakum minat thayyibat, dan kami telah merizkikan kalian tuh makanan-makanan yang istimewa. Maka kalau yang tidak baik, Allah bilang ini jangan dimakan, ini haram. Kenapa? Tidak sesuai dengan kehormatan kamu. Kata-kata haram itu artinya apa? Tidak sesuai dengan kehormatan kamu. Tidak sesuai dengan kehormatan Allah. Allah yang mengharamkan. Tahu kata-kata haram itu artinya apa? Maka dikatakan Masjidil Haram, masjid yang terhormat. Sampai bahasanya itu begitu. Nah, wa razaqnakum minat thayyibat. Allah Subhanahu wa taala memberikan manusia itu selera memilih makanan yang baik-baik. Allah yang menunjukkan itu. Kemudian wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaq. Dan Allah mengatakan apa? Allah mengutamakan manusia. Kata-kata fadl itu apa? Pemberian ya yang tidak berkaitan dengan apa? Penugasan. Kan biasanya itu penghormatan itu dikaitkan dengan penugasan. Kita mengangkat seseorang menjadi bupati. Ya, bukankah kita memberikan kepadanya kedudukan yang lebih bergengsi? Karena dia bertugas. Karena dia lebih capek dari kita. Kita boleh tidur, dia tidak tidur. Bupati, wali kota. Ya, pemimpin yang sejati itu begitu. Wah, capek, sulit. Emang enak jadi pemimpin. Yang bilang enak itu pasti dia zalim kepada dirinya. Tidak tahu dia. Besok dia akan merasakan. Innahu kana zaluman. Ini soal kepemimpinan itu. Jadi khalifah di muka bumi ini berkaitan dengan kepemimpinan. Maka oleh karena itu Nabi mengatakan apa? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih.
bagaimana menjaga semua kalian pemimpin. Ra'in itu apa? Pemimpin. Dan setiap daripada kalian itu bertanggung jawab terhadap kepemimpinan yang dia terima. Ada yang menerima kepemimpinan yang kecil, ada yang gede, ada yang lebih gede, ada yang lebih gede. Semuanya beresiko, bukan tidak. Nah, saya ingin mengatakan begitu. Jadi orang yang lebih berkedudukan itu dia mendapatkan penghargaan biasanya oleh masyarakatnya. Maka kalau pemimpin itu nabi, ya, dia paling sederhana. Maka demikian juga pemimpin-pemimpin yang berdasarkan kepemimpinan nabawi namanya. Dikatakan al-khulafa ar-rasyidun. Ya, para pemimpin-pemimpin yang paling berakal, yang paling murni pemikirannya, tindakannya. Ar-rasyidun. Apa ar-rusd? Gambaran daripada ar-rusd itu apa? Islam. Qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Jangan kamu paksakan hambaku untuk menjadi muslim. Jangan dipaksakan. Sudah jelas mana itu rusd, mana itu ghayy. Nah, kalau pemimpin rasyid yang menghayati Al-Quran, yang menghayati kepemimpinan sebagaimana yang dia terima dari Nabi Muhammad. Siapa pemimpin umat ini? Nabi Muhammad. Kemudian beliau ketika meninggal dunia, sunnatullah, dia amanatkan kepada umat beliau, khususnya yang beriman, yang menerima kepemimpinan beliau, yang menerima Al-Quranul Karim. Nah, kalau kemampuan kita cuma sebegitu, ya lakukan. Sejauh kemampuanmu, jangan zalim. Termasuk mengajak orang masuk Islam tadi. Jelaskan kata-kata qad tabayyana rusdu. Rusdu itu apa? Islam. Minal ghayy. Maka pemimpinnya katakan apa? Pemimpin rasyid. Seperti ajaran Islam persis-persis. Sebisa-bisanya. Ya. Itu maknanya begitu Bapak-bapak. Ya. Tetapi mau tidak mau, itu pemimpin itu, rakyatnya itu memberikan kepadanya apa ya? Suatu kedudukan, penghormatan umpamanya. Di mana-mana itu sifat manusia itu bagus. Ya. Artinya apa? Menghormati seseorang yang banyak bekerja untuk kita. Sebagaimana anak menghormati bapak. Bapak berangkat pagi, pulangnya malam, capek. Ya, untuk bagaimana membentuk keluarga. Ya. Ibu di rumah juga mendidik anak-anak menghormati bapak. Bapak mendidik anak hormat kepada ibu. Demikian. Jadi kasih sayang itu bukan berarti tanpa ada penghormatan satu sama lain. Itu demikian, itu sifat manusia dan itu fitrah manusia. Fitrah manusia. Maka Allah mengatakan apa? Allah utamakan manusia itu atas makhluk-makhluk yang lain. Wa faddalnahum. Itu fadl itu apa? Memberikan keistimewaan bukan karena kerjanya. Bukan dia membuat pekerjaan yang tambah. Dia yang menerima itu amanat kok. Dia tahu amanat itu apa. Ada amanat yang kecil, ada amanat yang lebih besar, dan seterusnya. Nah, kenapa berlomba-lomba? Ya, tanggung jawab sendiri dong. Innahu kana zaluman jahula. Nah, oleh karena itu tetap saja Allah memuliakan manusia karena dia terima amanah. Wa faddalnahum ala kathirin. Allah memuliakan manusia dengan pemuliaan khusus, ya, tambahan, namanya itu fadl. Ala kathirin, atas sekian banyak jenis-jenis makhluk yang telah kami ciptakan. Tafdila, kembali Allah mengulangi apa? Pengutamaan, penghormatan. Luar biasa. Mana itu? Mana itu perbudakan untuk manusia? Mana? Kemudian Allah menyatakan di sekian banyak ayat, ya, Allah memberikan rezeki. Ya. Bagi yang mau merujuk kepada Al-Quran, perhatikan. Sebelum Allah membaiat para malaikat untuk sujud hormat kepada Adam, Allah sudah katakan apa?
walaqad makkannakum, hei manusia, wahai Adam dan anak cucu Adam. Kami, Allah bicara tentang kebesaran. Kami telah memberikan kepada kalian kedudukan. Kalian berkedudukan di muka bumi. Makkannakum, berkedudukan dan mampu melaksanakan kebesaran itu. Subhanallah. Makkannakum, kami memukimkan kalian dan membuat kalian mampu. Dari kata-kata kemungkin, mungkin kamu bisa lakukan itu, kamu mungkin. Tamkin namanya. Boleh kalian untuk mengelola bumi ini, fil ardi, bumi. Maka kita tidak bisa mengelola planet yang lain. Tapi kita mendapatkan manfaat dari peran yang dia mainkan untuk kehidupan di dunia. Semuanya, matahari apa, tapi kita tidak bisa berkuasa di matahari. Di bumi, Allah mengatakan bahwa fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'aisha, dan kami telah menjadikan di bumi ini sumber-sumber hidup. Sumber hidup itu sudah ada dari Allah Subhanahu wa taala. Qalilan ma tashkurun. Allah menyatakan apa? Sedikit terima kasih kalian. Tapi Allah terima. Itu apa? Qalilan apa? Kamu tetap yakin bahwa aku pencipta kalian. Kamu tetap menyatakan la ilaha illallah. Walaupun syukur kamu itu sederhana sekali, tapi itu aku ridho. Aku terima. Maka jangan terlalu melakukan kezaliman. Apa kezaliman? Tidak adil. Ketika kamu menyatakan ada Tuhan yang lain, ada Tuhan yang di atas, ada Tuhan yang kecil. Tidak ada. Tuhan hanya satu. Pengatur, pemilik, itu hanya satu. Pembimbing mutlak hanya satu. Itu dasar Bapak-bapak. Itu Allah katakan apa? Syukurnya oke, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qalilan ma tashkurun, bukan murka. Sedikit syukur kalian yang saya terima. Maka Allah menyatakan apa? Wa qalilum min ibadiyas syakur. Hanya sedikit dari hamba-hambaku yang betul-betul bersyukur. Yang menyatakan itu Allah. Maka pernah suatu ketika seorang Arabi, seorang Arab gurun, Arab duzun, dia tawaf, dia berkata apa? Allahumma ja'alni minal qalil. Allahumma ja'alni minal qalil. Ada khalifah pada saat itu, Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab agak marah sama dia. Doa apa kamu? Dia lihat Sayyidina Umar, dia tidak tahu siapa ini. Tidak gubris dia. Gue lagi ngomong sama Allah, ada orang yang tepuk belakang gue. Lu doa apa lu? Dalam hatinya urusan apa lu? Dia tidak gubris dan dia tidak kenal siapa itu tepuk dia. Umar memahami, biarkan saja. Sedikit-sedikit Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, Allahumma ja'alni minal qalil. Sesudah habis dia tawaf, selesai istirahat, Umar datang sama dia. Saya tanya kamu tadi, kamu tidak jawab. Boleh enggak jawab? Boleh. Kita ketika tawaf itu boleh berbicara, tapi jangan berbicara kecuali yang baik. Sayyidina Umar kan tanya, ngapain lu ngomong begitu? Kenapa lu doa begini? Sekarang ini, Masya Allah, Islam itu yang menaungi negeri ini. Kita yang mengatur pemerintahan. Semua hormat sama kita Islam. Walaupun bukan berarti orang Arab pada saat itu semuanya sudah muslimin ya. Tapi kebanyakannya sudah muslimin. Sudah muslimin. Ngapain lu doa begitu? Kita banyak loh. Jadi memang kata-kata banyak itu bisa menunjukkan wewenang, ya, kekuatan. Kita Masya Allah, kok kau minta? Apa maksud kamu? Kamu siapa sih? Terus ada sahabat berkata, ini khalifah, ini Umar bin Khattab. Oh, kamu ini, saya sudah dengar omongan nama kamu itu. Kok begitu kamu? Nabi enggak seperti kamu. Kalau ngomongnya, ya, Umar bilang, memang saya bukan semacam Nabi.
Jangan dibandingkan saya dengan Nabi dong. Jangan. Umar itu memerintah ya. Kamu ikut campur. Kenapa saya berdoa sama Allah? Itu kan ada dalam Al-Quran. Apa? Mana ada dalam Al-Quran? Allahumma ja'alni minal qalil. Allah menyatakan wa qalilum min ibadiyas syakur. Saya ingin itu ya Allah. Jadikan saya hamba-Mu yang sedikit itu jumlahnya. Tapi sedikit itu banyak Bapak-bapak, ya. 50% dari umat manusia itu banyak. Ya. 30% dari umat manusia berapa puluh juta itu. Allah menyatakan begitu. Ya, mudah-mudahan kita termasuk yang sedikit itu. Ya, ini contoh ya Bapak. Jadi semuanya demikian. Nah, kira-kira dari mana ya Bapak-bapak pertama kali terjadi itu kata-kata budak? Dari mana? Semua anak cucu Adam mendapatkan wejangan hidup dari bapak yang satu, bapak kepada anak, anak kepada cucu, dan seterusnya dan seterusnya. Walaupun mereka kemudian tersebar di muka bumi ini, tetap dasarnya satu. Warisannya itu loh. Selalu sering dikatakan warisan lokal, warisan Allah. Ya. Supaya tidak menyebut nama Allah, dikatakan warisan lokal. Memang betul, omongnya tidak salah. Karena manusia ada warisan masing-masing. Ada umat ini, ada suku ini. Tapi sebetulnya itu warisan ilahi. Ngaji di dalam Al-Quran kita akan temukan itu semuanya. InsyaAllah ta'ala bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Warisan lokal dikatakan begitu. Ya. Tapi ujung-ujungnya kembali kepada Adam alaihi salam. Itu perbudakan itu terjadi karena apa? Peperangan. Ketika kita sudah berkelompok-kelompok tersebar di muka bumi, bisa ada salah faham karena kemaslahatan duniawi, ujung-ujungnya bisa perang. Ya. Kalau perang itu biasanya apa? Ada yang menang, ada yang kalah. Yang kalah nasibnya bagaimana? Jadi tawanan. Jadi kata-kata tawanan itu, itulah budak. Yang mau tidak mau dibatasi, di penjara. Zaman itu alhamdulillah tidak ada penjara. Di mana-mana dapat dikatakan itu tidak ada penjara. Tapi budak. Dan kadang-kadang manusia pada saat itu lebih setia loh. Dia sudah kalah, jadi tawanan. Statusnya namanya budak. Istilahnya kata-kata budak sama tawanan itu sama, sinonim itu sebetulnya. Cuma lebih indahnya dikatakan apa? Tawanan. Kurang lebih sama semua Bapak-bapak. Kita selalu menggunakan sesuatu yang buruk dengan kata-kata yang indah. Ya, supaya lebih sopan. Tapi sebetulnya maknanya sama. Itu budak. Itu tawanan. Maka mari kita lihat bagaimana Islam itu ya, membebaskan perbudakan. Maka pertama kali ya, orang Arab juga demikian. Budak mereka dipanggil pertama kali hamba loh, abd. Abdun. Itu budak. Maka ingat itu kakek Nabi Muhammad, siapa namanya? Abdul Muttalib, hambanya Muttalib. Karena Abdul Muttalib ini dia namanya Syaibatul Hamdi. Bapaknya menamakan dia apa? Syaibatul Hamdi. Ini kakek Nabi Muhammad loh. Apa Syaibah? Apa? Orang tua yang hidupnya semuanya pujian. Alhamdi, pujian. Padahal dia lahir dikatakan Syaibah. Ini lahir bayi, tapi ini orang besar. Yang namakan dia itu siapa? Bapaknya Hashim. Syaibatul Hamdi, anaknya. Kemudian dibesarkan oleh ibunya di Yathrib, yang kemudian namanya Madinah. Yathrib ini yang dirubah Nabi dengan nama baru. Apa? Madinat Rasul. Madinah artinya apa? Peradaban yang dibangun oleh Rasulullah. Dikata-kata tamadun, bahasa.
Tapi dia namanya Yathrib. Yathrib itu apa? Tanah yang berdebu. Ya. Dirubah oleh Nabi, namanya jadi apa? Madinat Rasul. Nah, ini Yathrib dibesarkan di situ. Nah, ketika Hashim meninggal dunia, yang jadi pemimpin di Mekah yang dihormati orang, dan kepemimpinan orang Arab itu bukan kepemimpinan yang berbentuk pemilik wewenang dan tentara dan ini tidak ada. Masyarakat semuanya bersaudara, tapi ini yang dihormati, yang diterima sebagai pemimpin karena sifat kepemimpinannya sangat menonjol. Apa? Dermawan, siap berkorban, ya, siap membela keluarga, membela warga. Itu baru diangkat jadi pemimpin. Maka ketika bapaknya menyatakan apa? Anak saya walaupun sudah kecil, masih kecil, akan jadi pemimpin. Maka dikatakan apa? Orang tua. Syaibah itu artinya apa? Orang yang sudah beruban. Ya, yang hidupnya akan mendapatkan pujian dari siapa-siapa. Ini. Tapi ketika dijemput oleh pamannya, jadi pamannya yang itu namanya Muttalib. Muttalib ini yang jadi pemimpin sesudah Hashim. Ya, ketika dia sadar ada keponakan saya di tempat yang jauh, saya harus hadirkan dia. Muttalib ini punya anak-anak loh, bukan tidak. Tapi dia tahu bahwa abangnya mempersiapkan seorang anak sampai anak itu lahir dikatakan Syaibatul Hamdi. Ini pemimpin. Bagaimana dia menghormati Syuhai? Apa yang diniatkan oleh abangnya, pemimpinnya? Nah, kalau anak kita banyak, anak dia di mana kok? Peduli amat. Muttalib ini ketika dia mulai sadar, waduh ada keponakan saya di sana, hidup bersama ibunya. Dan memang ketika ini Hashim menikah dengan Salma Al-Khazraji, namanya Salma Al-Khazraji, salah satu persyaratan ya istri itu mengatakan saya siap menjadi istri Anda, hidup bersama Anda. Tapi kalau Anda meninggal dunia, saya pulang ke kampung halaman saya. Saya mau tinggal sama keluarga saya. Oke, ya banyak orang begitu kan. Kamu kawin sama perempuan, kalau saya meninggal dunia, kamu tetap di keluarga saya. Kenapa? Ada anak saya, enggak. Dia terima Hashim. Maka ketika Hashim meninggal dunia, Hashim itu meninggal dunia dalam perjalanan. Dia berniaga untuk menghidupkan Mekah. Itu Hashim itu yang paling mempopulerkan perniagaan musim panas, musim dingin. Untuk supaya Mekah itu kehidupannya itu makin sejahtera. Artinya perekonomian makin bersejahtera karena Mekah itu tidak ada tempat untuk pertanian dan tidak ada tempat untuk peternakan. Mau tidak mau mereka berniaga. Maka itu orang Quraisy itu kerjanya itu berniaga. Bapak baca di surat Quraisy. Sampai Allah Subhanahu wa taala menyatakan apa? Kuselamatkan Ka'bah untuk kemaslahatan orang Quraisy. Ngaji Bapak-bapak. Ngaji. Sederhana, semua kita bisa paham. Tetapi memerlukan tadabbur, perenungan. Ya, baca itu surat Al-Fil, ya, ketika Allah menghancurkan itu pasukan gajah, Allah katakan apa? Li'ila'i fi Quraisyin, demi menjaga kebiasaan orang Quraisy. Allah yang menyatakan begitu. Padahal yang Allah selamatkan Ka'bah loh. Ka'bah. Allah kalau mau menyelamatkan Ka'bah kan kenapa dari mula ketika bergerak dari Yaman pasukan gajah itu orang Arab di sepanjang jalan itu berupaya untuk menghadang karena mereka tahu tujuannya untuk menghancurkan Ka'bah. Tetapi semuanya bisa dilindas oleh pasukan gajah, pasukannya Abraha. Kenapa begitu sampai ke Mekah 3 kilo jaraknya dan kota Mekah? Mereka berhenti di situ. Terjadi diskusi dengan Abdul Muttalib nantinya. Zamannya Abdul Muttalib. Allah menurunkan burung ababil. Kenapa suratnya tidak dinamakan ababil? Itu tentara Allah. Dinamakan fil. Karena fil itu tentara musuh yang berubah menjadi tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu penghormatan kepada musuh yang tobat. Yang menjadi bagian daripada tentara Allah Subhanahu wa taala.
Suratnya surat Al-Fil yang namakan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah nyatakan apa? Li'ilai fi Quraisyin, demi kebiasaan orang-orang Quraisy yang ketika berniaga hasilnya itu dibagi-bagi kepada masyarakat Mekah. Kemudian mereka bekerja sama untuk menerima jamaah haji. Jamaah haji itu diservis loh, sebisa-bisanya oleh orang Quraisy. Kita cuma tahu jahiliyah. Jahiliyah itu lawan daripada Islam. Bukan kebodohan, bukan dekadensi moral, bukan itu maknanya, bukan lawannya itu, bukan. Ngaji, maka Sayyidina Umar Ibn Khattab pernah mengatakan, "Man lam ya'riful jahiliyah, lam ya'riful Islam." Ini ucapan yang sangat sangat keras. Orang yang tidak mengenal apa itu jahiliyah, tidak mengenal Islam. Ini ucapan Sayyidina Umar Ibn Khattab. Menunjukkan luar biasa jeniusnya. Dan betul. Maka tidak jarang kan orang mengatakan pantasnya memang orang Arab itu nabi dari mereka, karena mereka brengsek semuanya. Maka Allah kirim nabi kepada mereka. Padahal jahiliyah melanda bumi ini semuanya. Cara pemahaman yang sangat menyimpang. Diucapkan oleh ulama-ulama atau dianggap ulama, tapi tidak pernah ngaji tentang jahiliyah. Tidak benar itu. Jahiliyah bukan itu. Maka perhatikan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat berkedudukan, sangat terhormat, bahkan sudah mengesahkan Allah sebelum ketemu sama Nabi Muhammad. Abu Dzar Al-Ghifari, ketika dia ngomong kasar sama budaknya, ya ibna Sauda, anak perempuan hitam. Memang hitam kenapa? Tapi ucapannya ya mengandung makna ngejek. Anak perempuan hitam. Sahabat ini lapor sama Nabi. Ayarani fi ummi. Sahabat kamu itu ini lebih bergengsi sahabat. Ayarani fi ummi. Dia menghina aku dengan menyebut ibuku. Apa yang dia katakan kepada kamu? Rasulullah bertanya kepada sahabat yang baru masuk Islam itu. Orang mengatakan itu Bilal, bukan Bilal. Bukan. Dia katakan, "Hei anak perempuan hitam." Rasulullah mengerti, panggil Abu Dzar. Abu Dzar ini pernah dipuji oleh Nabi loh. Kalau kamu ingin melihat Al-Masih alaihi salam, peranginya, akhlaknya, bergaulnya, lihat orang ini. Bukan main-main. Kalau kamu ingin melihat Al-Masih. Tapi bisa keliru manusia kan? Iya. Dia mungkin kesal sama ini budak ini. Artinya apa yang dia beli, atau orang yang perang kalah, jadi hidup sebagai tawanannya, ya bersatu semacam budak. Tapi di Rasulullah perintahkan kita memperlakukan budak itu kayak memperlakukan anak. Dalam Islam itu demikian. Kasih dia makan apa yang kamu makan. Kasih dia pakaian apa yang kamu pakai. Anak kita juga belum tentu pakai pakaian sama dengan kita. Ya, karena kita harus keluar, kita harus begini, harus begitu. Anak kita, apalagi masih anak-anak, ya pakaiannya tidak semacam bapaknya, itu wajar-wajar saja. Tapi kalau budak tidak. Ini Islam. Budak diperlakukan kayak manusia terhormat. Dia jadi budak itu bukan karena dia hina-dina, tetapi kelompok dia entah bagaimana terjadi perang dengan kaum muslimin, kalah jadi tawanan. Itu di mana-mana di dunia itu begitu, sistem itu begitu. Maka Rasulullah bertanya kepada Abu Dzar, sahabat yang sangat terhormat ini, "Ayat tahu fi ummi?" Kau katakan begitu? Naam ya Rasulullah. Itu Abu Dzar itu nyesal itu. Apa? Ini diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Anta mru'un fika jahiliyah." Engkau seseorang yang dalam dirimu masih ada jahiliyah. Tapi bukan al-jahiliyah. Kalau pakai al itu yang dikenal orang. Apa itu al-jahiliyah? Bertentangan sama la ilaha illallah. Bukan itu.
Maka dikatakan jahiliyah. Itu dari segi bahasa bapak-bapak. Tidak disebut tuh. Anta mru'un fika jahiliyatun. Bukan anta fikal jahiliyah. Alif lam. Artinya apa? Yang dikenal orang bertentangan dengan inti Islam. La ilaha illallah. Itu Abu Dzar punya menyesal, nangis. Datang sama hambanya. Dia berbaring. Pijak kepalaku. Pijak. Supaya Allah lihat. Aku lebih hina daripada kamu. Itu Abu Dzar. Dia bilang, enggak usah ya Abah. Jangan begitu. Kau bapak yang baik. Cuman kamu keliru ngomong. Sudah saya sudah maafin. Sudah ada Nabi. Itu cukup Allah dan Rasulullah. Enggak. Injak kepala saya. Setelah demonstratif. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tadi kembali kepada Abdul Muthalib itu tadi. Ketika pamannya itu menjemput dia, datang, dia lebih cantik daripada pamannya. Orangnya itu putih merah, tidak semacam orang Arab umumnya, gagah, cantik. Jadi mereka ketika melihat Muthalib bawa pulang ini Saibatul Hamdi, itu orang-orang Makkah ketika menyambutnya, ya, terpesona sama anak kecil ini, mungkin umur 10 tahun begitu. Naik bersama Muthalib dalam satu ekor unta. Mereka panggil apa? Ya Abdul Muthalib, ya Abdul Muthalib, ya Abdul. Hambanya Abdul Muthalib. Rupanya budak belian. Jadi orang Arab itu ada punya apa? Punya kebiasaan kalau melihat di suatu negeri itu ada anak yang gagah-gagah begitu, ya, gagah-gagah, ya, pemuda yang gagah bekerja keras. Dia tawarkan kepada orang. Pada saat itu ada orang suka jual anak loh. Dia bilang, kalau kamu mau menjual itu anak, saya mau beli. Saya mau jadikan anak saya. Kenapa? Saya suka pada penampilannya begitu. Dikiranya ini Abdul Muthalib ini, ya, anak yang dibeli jadi budak. Karena memang dia itu berangkat bawa anak, pulang bawa anak. Kapan kawinnya, kapan beranaknya? Ya, sudah 10 tahun. Jadi mereka mengatakan, ya Abdul Muthalib. Nah, ini Abdul Muthalib, Saibatul Hamdi ini dibesarkan oleh pamannya yang mengatakan, kamu pemimpin loh. Kamu tuh anaknya Hashim. Ya, kamu jadi pemimpin sesudah ayah kamu. Ya, ayah kamu, ya, dipersiapkan begitu. Abdul Muthalib melihat pamannya ini setia betul sama ayahnya. Jujur di dalam bersikap. Dia tahu mana yang patut untuk jadi pemimpin. Hashim mengatakan, aku melahirkan seorang anak, ya, Muthalib. Dia pemimpin nanti. Nah, ingat namanya Saibatul Hamdi. Jadi nama dia bukan Abdul Muthalib. Nama dia Saibatul Hamdi. Tetapi dia karena mengenang pamannya, dia lebih suka dipanggil Abdul Muthalib ketimbang Saibatul Hamdi. Saya budak paman saya. Paman saya seperti ayah saya dan lebih daripada ayah saya. Karena kalau ayah saya punya anak saya. Tapi dia anaknya banyak. Anaknya sudah jadi dewasa, orang hebat semuanya. Tetap saja dia jujur. Tetap saja dia menyatakan ini pemimpin. Aku lebih pantas jadi hamba sahaya dia. Hamba belian itu Abdul Muthalib. Maka Nabi SAW kalau boleh kita katakan dia berbangga dengan Abdul Muthalib. Maka beliau ketika mendapatkan goncangan dalam peperangan, ketika tentara-tentaranya itu lari kocar-kacir ketika berhadapan sama musuh, dia berkata, Anan nabiyyu la kadzib. Aku ini seorang nabi dan aku tidak pernah berbohong. Allah menjanjikan kita kemenangan. Kalau kita sampai lari, ini ada kesalahan pada kita. Anan nabiyyu la kadzib. Ana ibnu Abdul Muthalib. Saya anaknya Abdul Muthalib. Yang dikenal oleh orang adalah seorang pemimpin di zaman sebelum Islam, ya. Dan saya adalah putranya. Memang dari dulu kami dipersiapkan, ya. Dia ingin mengatakan bahwa apa yang kusampaikan ini adalah kebenaran dan kami tidak pernah berbohong. Itu dia. Kenapa dia sebut, ya. Ada ulama-ulama yang keras, ya. Keras. Tidak boleh nama abad.
orang yang namanya abad itu bukan Islami. Ya. Karena ada nama-nama dulu begitu. Kecuali Abdul Muthalib. Tidak berani mereka mengatakan nama itu dicoret. Kenapa? Dengan nama itu Nabi Muhammad pernah mengatakan, aku putra Abdul Muthalib. Padahal kenapa dia tidak sebut bapaknya? Nama bapaknya Abdullah. Tapi demikianlah pendidikan yang diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah Tuhan kami, Tuhan yang memiliki sifat-sifat yang maha sempurna, curahkan selawat dan salam-Mu serta barakat-Mu atas penghulu kami, Nabi kami, hamba dan kekasih-Mu Muhammad dan keluarga beliau yang Engkau sucikan. Ya Allah Tuhan kami, anugerahkanlah ridha-Mu yang seagung-agungnya, rahmat-Mu yang seluas-luasnya, derajat dari-Mu yang setinggi-tingginya atas para pendahulu kami, sahabat-sahabat Nabi kami. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Tutuplah aib kami, ya Allah. Jangan sampai kami dipermalukan di kehidupan duniawi ini karena dosa-dosa yang kami lakukan. Tutup aib kami, ya Allah. Jangan sampai kami dipermalukan, ya Allah. Kami dan keluarga kami dan sahabat-sahabat kami dan umat kami, muslimin, ya Allah. Jangan dipermalukan, ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kami bertawassul dengan dua kalimat suci ini, ya Allah. Dua syahadat kami ini, ya Allah. Untuk Engkau ampuni dosa kami, tutup aib kami, dan Engkau maha penerima ijabah. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, Engkaulah yang memberikan kami kemerdekaan sejak awal, ya Allah. Kemudian kami melakukan pernyataan kemerdekaan ketika kami menjadi bersatu dalam sebuah negara, ya Allah. Sepakat semuanya bahwa kami adalah bangsa yang bersatu, bangsa Indonesia, ya Allah. Jaga persatuan kami ini, ya Allah. Jadikanlah persatuan ini keberkahan bagi kami, bagi kaum muslimin, bagi umat manusia semuanya. Ya Allah, bantu kami, ya Allah, untuk membacakan wahyu-Mu kepada sesama umat manusia, agar supaya kami benar-benar, ya Allah, hamba-hamba yang merdeka, yang tidak terpengaruh oleh dunia sama sekali. Kami menjadi hamba-hamba yang tulus kepadamu, melaksanakan segala kehendak-Mu, ya Allah. Selamatkanlah kami dari kezaliman kami, ya Allah, agar supaya kami jaya menyampaikan firman-firman-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.